YouTube. Hari ini aku lagi libur kerja, jadi mau menjahit, mau lanjutin dress aku. Kebetulan di luar lagi hujan, jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ya udahlah, kita lanjut jahit aja. Dan sekarang aku inget, aku mau nyelesain gaun aku dan aku cuman butuh untuk masang horsehair. Aku nggak ngerti ini namanya, kalau di Indonesia disebut apa. Tapi kalau di sini namanya horsehair, atau bahasa Indonesianya itu rambut kuda. Ini tuh fungsinya untuk memberi tekstur di bagian rok itu ya. Jadi rok itu biar bisa siluetnya itu bisa kelihatan bagus gitu, bisa melekuk-lekuk gitu ya. Jadi pakai ini biasanya ada di gaun-gaun pernikahan gitu-gitu. Mereka sering pakai horsehair ini untuk memberi memberi bentuk ke roknya itu. Kalau misalnya mereka pakai rok lingkaran gitu kan, itu bisa bagian bawahnya itu bisa melekuk-lekuk kayak ombak gitu ya. Jadi pakai ini. Sekarang aku mau berbagi sama kalian gimana caranya masang ini benda yang namanya horsehair ini ya ke bagian bawah rok atau apapun yang pengen kalian kasih horsehair ini ya. Caranya gampang banget sih, simple. Biasanya yang aku lakuin yang pertama yaitu ujungnya ini aku bakalan bungkus pakai kain biar nggak biar nggak tajam gitu ya. Soalnya ini kan kaku gitu kan. Ini semacam kayak tile, cuma dia kaku. Jadi kalau nggak dibungkus, bagian ujungnya ini bisa nusuk-nusuk kalian. Bisa nanti kalau dipakai itu bisa gatel kalau kena kulit gitu ya. Jadi tinggal dibungkus aja pakai ini kain serong ya yang udah aku potong. Kalau serong itu kan seratnya bisa nurut sama ke bawah kan. Jadi tinggal dibungkus aja ini ya, bagian bungkusnya ditaruh di dalam. Kemudian ini dilipet ke bagian belakang. Sudah dijahit, potong sisanya. Kemudian ini kita balik ya, seperti ini bisa. Seperti ini ya, tinggal kita tekuk aja. Ini bagian ujungnya yang sini tuh sebaiknya lebih kecil biar nanti nggak keluar pas ditekuk. Iya, kita tekuk. Nah, setelah lagi baru kita jahit kayak bungkus bisban itu loh. Jadi seperti ini aja ya. Yang penting ujungnya ini tercover semua biar nggak nyocok-nyocok kemana-mana, nggak nusuk kemana-mana ya. Potong aja bagian ujungnya ini biar nggak keluar kemana-mana. Kalau kalian mau pakai setrika ya nggak apa-apa, disetrika dulu biar lebih mudah dan lebih rapi hasilnya. Udah jadi ujungnya, kita pasangin ke roknya ini ya. Ini ya, lalu kita pasang ke roknya. Ya, ini kan aku melingkar nih. Nah ini nanti bisa jadi kayak berompak gitu kalau aku pasangin horsehair. Biasanya aku letakkan bagian sambungan itu di belakang. Cari dulu bagian belakang yang mana ya. Nah, sini aja. Caranya yaitu dari kain yang bagian bagus ini ya, bagian muka kita pasang. Kita jahit kecil aja di pinggirannya horsehairnya ini ya, kecil, sangat kecil sekali. Kemudian kita jahit melingkar besaran roknya.
melingkar sampai selesai ya. Jadi kalau sudah selesai memasang horsehairnya sudah melingkar ya, itu nanti ujung ketemu ujung ya, agak sedikit dilebihin biar nanti ketika nanti horsehairnya ini sudah dibalik ke bagian dalam, dia tidak patah gitu ya, tidak renggang jadinya itu. Jadi kalau ditumpangkan gitu kan nanti tetap tetap nyambung gitu ya, enggak. Jadi dia nanti jadinya itu enggak renggang gitu loh. Horsehair ini nanti kan seharusnya memang adanya itu di dalam ya, di bagian dalam. Jadi nanti kita balik dari bagian luar itu, dari bagian bagus kita balik ke dalam ke bagian buru kain ya. Tetapi tips dari aku, ketika sudah selesai menjahit, sebaiknya kita setrika dulu biar pipih, rapi dan mudah, nanti jahitnya itu biar gampang. Nah kalau sudah disetrika, nanti kita jahit di bagian pinggirnya itu tipis saja, kecil banget. Di bagian tepinya itu namanya jahitan tindas ya, seperti yang bisa kalian lihat di video itu. Setelah dijahit itu nanti baru kita balik ke bagian dalam. Kalau sudah selesai dengan jahitan tindasnya, kita bisa balik horsehairnya dan kita letakkan di bagian buru kain ya, di bagian dalam, lalu kita setrika. Nah sebelum kita menjahit itu sebaiknya kita pakaikan jarum, kemudian kita jahit jarang dengan tangan atau drujur ya. Itu nanti fungsinya ketika kita menjahit bagian sisi sebelah horsehair itu yang belum merekat ke kain itu, nanti ketika dijahit itu kainnya biar nggak geser gitu ya, dan memudahkan kita dalam menjahit. Itu teknik penyelesaiannya bisa dengan jahit biasa atau juga bisa dengan jahitan dekoratif ya. Aku di project ini mau pakai jahitan dekoratif untuk menyelesaikan bagian bawahnya biar sedikit lebih berseni aja. Ini aku gunakan mesin portable kecil aku yang punya jenis jahitan dekoratif yang sangat banyak ya. Aku pilih nomor 60 aku pilih nomor 61. Kita sudah siapkan benangnya. Sebelum menjahit ke kain inti atau ke gaunnya, sebaiknya kita tes dulu hasil jahitannya di kain perca yang tidak dipakai, supaya nanti ketika jahitan itu dijahitkan ke kain inti tidak terjadi kerusakan. Ketika jahitan sudah dites dan hasilnya sudah bagus, rapi seperti yang kalian inginkan, maka kita bisa mulai menjahit di kain inti atau di kain utama gaun yang kita sedang buat ya. Gunanya itu biar kita nanti tidak merusak kain inti atau kain utama yang kita gunakan untuk gaun ya, atau istilahnya itu kita bisa tahu dulu kira-kira mesin ini sudah siap dipakai atau enggak, atau ada yang kurang benar, atau settingannya ada yang kurang atau kurang bagus. Kita bisa benarkan dulu sebelum kita menjahit ke kain inti. Usahakan ketika menjahit sisi sebelah horsehair ini sebaiknya mepet sekali di bagian tepiannya ya, jangan sampai di dalamnya atau sampai kelewat. Kalau kelewat nanti dia bisa lubang atau enggak merekat di kainnya. Kalau ada di terlalu dalam atau terlalu jauh masuk ke dalam dari garis tepi itu, nanti dia jadinya akan sedikit kayak aneh aja dilihatnya, agak sedikit istilahnya itu dia nggak merekat bagus gitu loh ke kainnya, kayak sedikit ngambang gitu. Jadi ketika dilihat dari luar itu kayak kelihatan banget pasangannya gitu. Jadi ya horsehair ini emang cocok banget dipakai untuk rok-rok lingkaran, setengah lingkaran, atau juga bisa dipakai untuk layer-layer yang potongannya itu melingkar. Jadi dia bisa membuat tekstur kayak lengkuk-lengkuk di bagian rok itu bisa terlihat lebih jelas. Siluet dari rok lingkaran itu tadi itu bisa dipertegas dengan horsehair ini ya. Jadi cocok banget untuk gaun, atau juga bisa dipakai untuk kostum atau gaun pernikahan. Itu kesannya bisa terlihat lebih
cute aja, bisa lebih cute dan lebih mewah aja dipakainya gitu. Aku lagi suka banget nih pakai horsehair ini. Ya jadi itu tadi ilmu yang bisa aku sharing dari pembuatan gaun ini untuk kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ini aku buat videonya untuk yang memang belum bisa untuk memasang horsehair ya. Kalau yang sudah bisa ya alhamdulillah sudah bisa gitu ya kan. Kalau memang ada yang kelewat dari apa yang aku jelasin tadi, bisa ditambahi di bagian komen, di section komen di bawah, tips-tipsnya untuk teman-teman yang lainnya juga, biar sama-sama bisa belajar. Oke, jadi itu tadi. Terima kasih sudah menyimak video ini, sudah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.